Itu yang itu. Baik, kita hari ini kita mau belajar tentang SIM. SIM bukan surat izin mengemudi atau surat izin dan lain-lain, tapi yang dimaksud ini adalah SIM yang ada pada motor DOAC. Ya. Apa itu SIM? SIM adalah benda kecil yang mempunyai ketebalan dan diameter khusus yang berfungsi sebagai ganja antara motor dan batang klep untuk menjaga celah atau clearance klep tetap standar bila mengalami perubahan jarak klep tidak bisa di-setel tapi harus diganti. Ya, SIM adalah suatu benda kecil yang adanya di antara klep dan noken as. Ini kita bisa gambar. Ini namanya SIM. Jadi ada semacam ini bentuknya seperti apa? Duit tapi kecil ya. Bulan begini, bulan kecil, kemudian diameter khusus. Diameter khusus ya. Kemudian ketebalannya beda-beda tergantung dari kerenggangan yang mau kita ambil di sini. Nah, prinsip SIM itu adalah biasa dipakai di mesin DOHC ya, atau double overhead camshaft. Apa yang dimaksudnya? Nah ini contohnya kalau motor standar tanpa DOHC itu biasanya menggunakan apa namanya? Pelatuk atau apa? Rocker arm. Ini pelatuk. Ini motor standar. Tetapi mesin DOHC itu selalu seperti ini. Jadi di bawahnya ini apa namanya? Noken as atau apa? Nah, bahasa Inggrisnya camshaft. Ini langsung terhubung ke mana? Ke klep langsung melalui tutup ini ada tutupnya. Jadi supaya tidak acak-acakan atau tidak hilang atau dan seterusnya, udah dimodif sedemikian rupa setelah kuku klep itu di atasnya SIM, ngerti ya? Setelah kuku klep di atasnya SIM yang warna merah ini. Kemudian supaya tidak lepas lagi ditutup lagi sama tutup. Ngerti nggak? Jadi ada komponen utamanya. Jadi setelah kuku klep, kemudian SIM, kemudian tutup, gitu loh. Nah kemudian di atas ini apa? Nah jarak ini akan kita pertahankan karena mesin itu dipakai terus otomatis akan nipis kan, makanya jarak renggangnya akan berubah. Kalau misalnya contoh yang diizinkan berapa? DOHC N berapa? Belum ada. Oke, kalau yang diizinkan adalah 0,16 mm untuk N. Min plus 3 mm 0,03. Artinya apa? Nggak ngerti artinya? Kurang dari 16, 3 berapa? Artinya gini, artinya ini adalah satu antara 0,13 minus 16, ya kan? Terus sampai 0, dan 16 tambah 3 19 mm. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau jarak renggang ini masih posisi 17 masih oke. Berarti nggak? Kalau 14 oke nggak? Oke. Kalau 19 kalau di atas 20 nah ini tidak oke sudah. Bermasalah. Pasti suaranya nggak jelas. Ini dulu, paham? N berapa? 0,16 min plus 0,03 artinya bisa 0,13 bisa sampai 0,19 ya kan? Sama outnya berapa? 0,27 mm plus minus berapa? 0,0 artinya ya 0,24 mm sampai 0,20 mm. Jelas? Benar kan? Tambah 3 berapa? 20. Hah? Kalau 30.
27 tambah 3 30. Gitu, paham ya? SIM adalah ganjel ya. Jadi yang dimaksud SIM itu ganjalnya biasanya ada antara klep, kuku klep, kemudian di atas klep sini, ya di atas batang klep. Di sini masih dilindungi dengan semacam mangkok kuku mangkok SIM tadi. Kemudian di sini adalah noken as, ya mungkin bisa lebih jelas seperti itu udah. Dudukan SIM tuh yang warna merah ini adalah SIM. Itu adalah celah klep, itu namanya clearance ya. Sama di DOAC juga sama, ada clearnya. Cuma bedanya celah klepnya kalau di sini adalah pas di noken as. Kalau yang mesin SOAC biasanya ada di pelatuk. Ya, makanya perbedaannya kenapa SIM SIM tidak bisa di setel. Karena kalau di pelatuk di sini ini ada more untuk mendorkan, kemudian ada setelan di sini ya. Setelan untuk nyetel supaya jaraknya klepnya bisa disetel, ya kan? Kemudian kenapa kalau SIM tidak ada? Karena di sini tidak ada more apapun, setelan tidak ada, langsung di sini SIM-nya ketebalannya. Jadi jarak clearance ini tergantung dari ketebalan SIM ini. Jarak klep untuk N adalah 0,16 mm plus minus 0,03 mm, artinya 0,13 mm sampai 0,19 mm jarak yang diizinkan. Sedangkan untuk outnya kita menggunakan 0,27 mm plus minusnya 0,03 mm, artinya berkisar antara 0,24 sampai 0,30 mm ya untuk jarak renggangan pada out. DOAC kepanjangan dari double overhead camshaft, artinya camnya double, yang in 2 dan outnya 2. Cara rules mencari nomor SIM yaitu pertama, 1, cek celah klep. Contohnya di sini klep in kita nomorin 1, ada 2 kan. Kemudian klep out 3 dan 4 nih, in dan out. Kalau pertama in-nya 0,18 kita tulis dulu. Kemudian yang kedua klep out-nya karena rusak atau gimana 0,30, lebih dari standar. Nah, klep 3 0,27, klep 4 0,30. Rumusnya adalah A sama dengan B kurang C plus D. A adalah SIM baru yang mau kita beli. Makanya kita belum terapkan karena kita belum paham SIM baru berapa dan nomor berapa kita mau beli. B ada celah klep. C adalah 0,16 itu apa? Standar dari SIM N kan? N tadi kita udah bahas 0,16. Kemudian D adalah SIM yang lama, belum kita ukur karena belum di luar kan, masih di dalam. Oke, kita lanjut. Karena di sini kita lihat di sini yang tidak standar nomor berapa? Nomor 2, 0,30 itu ternyata nggak standar. Kita masukkan rumus 0,30. SIM yang lama ini tidak akan punya ukuran kalau kita tidak bongkar. Nah, di sini kita sudah menerapkan rumus. Kemudian hasil SIM yang lama ini setelah kita ukur, misalnya ukurannya didapetin 2,2 mm, makanya kita terapkan di rumus tersebut. Kemudian setelah dapat rumus ini kita masukkan penerapan rumus, yaitu 0,30 dari mana? Nah,
0,30 adalah tadi celah SIM atau celah klep yang kita ukur ternyata berbeda. Maka kita masukkan di sini 0,30. Dikurangi dengan berapa nih? 16. Dari mana 16? Standar yang tadi kan 0,16. Oke. Kemudian di plus 2,22 dari mana? Tuh, dari hasil SIM-nya yang lama tadi. Kita bongkar dulu SIM-nya, kita ukur. Nah, ketebalannya 2,2 mm. Kemudian kita terapkan di rumus. Nah, rumusnya adalah 0,30 dikurangi 0,15 adalah 0,14 ditambah dengan 2,222 mm menjadi 2,36 mm. Otomatis SIM yang harus kita beli adalah 236 nomornya. Jelas ya? Kita udah dapat ukuran 236 ya kan? Kemudian kamu beli di bengkel atau di toko adanya ini misalnya. Kamu nggak bahkan bisa milih yang 180 sampai sini karena apa? Terlalu tipis ya kan? Nah, kamu yang kedua juga terlalu tipis juga. Yang bisa kamu ambil adalah nah ini yang kedua. Nah, itu pun masih kasih dua pilihan. Setel rapat ya atau setel renggang masih bisa. Masih dalam kondisi celah yang standar ini. Karena antara ini masih standar, ngerti nggak? Jadi tergantung kamu nanti pilihannya mau setel renggang maupun setel